Allah dulu. Kalau udah kenal Allah, insya Allah ibadah kita tujuannya pasti untuk Allah Subhanahu, bukan untuk manusia dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kompak romanya ya. Sini katuhnya belakangan udah kayak eho masjid. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau umat Islam kompak begini enak rasanya. Tapi kalau ada yang enggak kompak ribet. Habis dipecah-pecah terus umat Islam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi mushafi kitabihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi, bu'dan liman yusalli alaik falam yusalli alaik. Jadi celaka bagi orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad tidak membacakan atau menyebut salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaka kata Nabi. Celaka itu kan naudzubillah. Kalau secara logika kita celaka itu tabrakan dan sebagainya, naudzubillah. Celaka dunia dan akhirat, naudzu. Makanya kalau dengar nama Nabi Muhammad disebut, langsung kontak kita, hati dan pikiran kita tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ketika diucapkan nama Nabi Muhammad, hati dan pikiran kita kontak kepada Nabi, insyaallah kita dapat syafaat dari baginda Nabi dan keluarga besar kita. Amin ya rabbal alamin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratil mukarram, segenap DKM, pengurus Masjid Jami'at Taqwa, sejandan beserta staf-stafnya yang mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan afiah, panjang umur, diberikan keberkahan, kesuksesan, diangkat derajatnya oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segenap, wabil khusus di sini banyak sesepuh, bapak-bapak, di antaranya adalah Pak Jun, Pak Haji Sunaryo, Pak Naryo, dan Pak Haji Enong ya. Banyak lagi Pak Bang Haji tidur kecapean dia. Pak Eko, Pak Surya ngumpet baik. Pak Surya dan banyak lagi, mohon maaf saya nggak absen namanya satu persatu. Mudah-mudahan rasa mahabbah ta'zim saya semua terlimpah kepada jamaah sekalian, dan senantiasa kita berdoa, dan khususnya saya berdoa para jamaah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat, afiah, panjang umur, beserta diangkat derajat di dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kameramen Mas Irfan lupa yang senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat untayan nikmatnya yang begitu banyak, yang luas, luar biasa. Mudah-mudahan nikmatnya yang Allah berikan dari kita tidur, bangun tidur, nafas dan sebagainya, bergeraknya tangan kita,
bisa kedap-kedip mata kita, kemudian bisa ngomong lancar, naudzubillah enggak stroke. Kalau stroke kan ribet. Nah, mudah-mudahan ini semua nikmat yang Allah berikan, kita bersyukur, mengaplikasikan, ikut taklim ngaji pada subuh kesempatan pagi hari ini, senantiasa ini rasa syukur kita kepada Allah dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar dan diampuni dosa-dosa kita, serta Allah angkat derajat dan kebahagiaan dunia dan akhirat keluarga besar kita. Amin ya rabbal. Kata Nabi, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk niat nuntut ilmu, maka Allah catat di situ pahalanya adalah jihad fi sabilillah. Kalau jihad, pahala jihad adalah diantaranya jihad, pahalanya diantaranya adalah bisa memberikan syafaat kepada fi ba'di riwayah 70 daripada keluarga besar kita. Jadi orang kalau mati jihad itu bisa memberikan syafaat. Ada yang mau mati jihad? Ada? Mau? Insya Allah. Mau? Habis ngaji mau? Kagak ada yang mau. Mintanya panjang umur. Jadi kalau jihad itu bisa memberikan syafaat 70 dari keluarga besar kita. Mudah-mudahan kita semuanya dalam menuntut ilmu kita mendapat pahala jihad, sehingga bisa memberikan syafaat kepada keluarga besar kita. Amin ya rabbal. Salawat beriringkan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tiada lain adalah Nabi ini suatu suri tauladan, satu-satunya di muka bumi ini, uswatun hasanah. Tiada contoh yang paling baik adalah beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan diabadikan di dalam kitab Muntahassul, sering saya sampaikan bahwasanya Rasul diciptakan oleh Allah, bahwasanya muka bumi ini dan seluruh isinya, langit dan bumi seluruh isinya tanpa terkecuali, itu adalah keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, maka kita dan seluruh isinya di muka bumi ini nggak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sampai sebesar itu kemuliaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu sedikit tidak boleh kita membenci daripada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sejelek, sekotor, sefahisyah apapun, keturunan Nabi adalah keturunan yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Maimun Zubair, kiai terbesar daripada NU, mengatakan bahwasanya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seperti pecahan daripada mushaf Al-Qur'anul Karim. Ketika mushaf Al-Qur'anul Karim itu robek, itu enggak boleh diinjak-injak, dimuliakan, bahkan dibakar, dibuatkan tempat sehingga bakarannya itu dikubur. Nah, itulah pecahan mushaf itu adalah sejelek-jelek daripada para habaib yang kita kenal, gitu. Mudah-mudahan kita di hati kita nggak ada sedikit pun rasa benci kepada para habaib, sehingga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi kita ketika ibadah kita rajin luar biasa, ngaji kita rajin, tapi sedikit punya benci sama keturunan Nabi, maka sia-sialah ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di hati kita ditanamkan Allah enggak apa benci sama siapapun. Yang paling jelek habaib di muka bumi ini, kita enggak benci sama habaib, kita doain biar Allah berikan hidayah. Kalau memang habaib itu punya salah, dan kalau tidak punya salah, maka itu adalah habaib yang luar biasa. Memang Allah turunkan al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita baca Fatihahul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan, terkhusus daripada kitab muallif Aqidatul Awwam, nantiasa Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dunya. Amin. Halaman 16 Aqidatul Awam. Yang bagian 43 ya. 43. Dari 42 ya, maaf, halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Antis'i niswatin wafatul Mustafa khuyyir nafakhtaruna nabiyal muqtafa. Hendaklah kita mengetahui bahwa istri al-Mustafa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesudah wafatnya ada 9 orang, yaitu wanita-wanita yang diperintah untuk memilih antara perhiasan dunia dan surga. Kemudian mereka memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diikutinya, termasuk daripada Siti Khadijah di dalamnya. Jadi istri Nabi Muhammad bukan dilihat dari jeleknya saja, kok istrinya banyak banget sampai 9 begitu. Kalau Nabi Muhammad istrinya itu ketahuannya setelah daripada Nabi wafat. Di antaranya Nabi Muhammad mencari istri itu istri-istri yang janda tua, bukan kayak orang sekarang jandanya janda mulus yang muda. Beda sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cari janda tua, kenapa? Biar yatimnya bisa diurusin begitu. Yatimnya diurusin, makannya, pendidikannya dan sebagainya. Kalau orang-orang sekarang, na'udzubillah dalam tanda kutip, sebagian besar tidak seperti itu. Karena yang ada di dalam hatinya bukan iman, sedikit diselipkan lebih banyak hawa nafsu syaitan. Karena nafsu syaitan bukan berarti, kan ada perintahnya Ustaz, masna wa sulasa wa ruba' dalam Al-Quran kan. Umat Nabi Muhammad ini boleh 4, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Nah, itu terakhir 4. Itu perintah Nabi dalam Al-Qur'an, perintah Allah dalam Al-Quran. Jadi perintahnya memang enggak langsung 1, wahid, masna, 2 langsung. Jadi kalau Bapak jamaah sekalian baru 1, maka boleh 2. Jadi jangan ntar saya dikeroyok sama ibu-ibunya, wah Pak Ustadz ngajarin nggak bener nih. Kagak, Al-Quran memang nyuruhnya 2, 3, 4. Tapi akhir ayat di situ lanjutannya nggak putus di situ. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau nggak bisa adil, cukup atu aja. Kalau nggak cukup adil kan ribet, berat. Adil mah susah. Nabi Muhammad yang punya sifat adil mah udah Nabi Muhammad udah. Kita mah kagak bisa. Ribet kita mah udah. Dikit-dikit yang atu dibeliin gamis cakep banget. Yang atu mah kuplek, daster. Itu enggak adil dari situ. Makannya juga yang ono dibeliin kan ayam mulu. Ini mah apa ikan teri mulu. Nah, itu beda. Itu enggak boleh. Gitu ya. Adil itu seluruhnya, dari pakaiannya, dari menggilirnya. Tahu menggilir? Kan kita nih kalau udah nikah itu ada hubungan namanya batiniyah, lahiriah, zahir. Nah, itu semuanya harus adil, enggak boleh ada yang enggak. Nah, itu makanya kita cukup fawahidah, satu, insyaallah istiqamah, dan mudah-mudahan istri kita menjadi istri yang salihah. Karena ad-dunya mata' wa khairu mata'ihal mar'atus salihah. Kata Nabi, dunia ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Seperti lagu Bang Aji Oma Irama. Hafal? Siapa yang hafal? Pak Ustad. Siapa yang hafal? Ustad yang hafal. Ya alhamdulillah. Nah, jadi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istrinya ada 9, tetapi dia tidak mendahulukan syahwat nafsunya mencari istri yang janda-janda tua yang punya yatim banyak gitu. Kemudian yang ke-43, Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Safiyatun, Maimunatun, Ramlatun, Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatul marudiyah. Nah, di sini adalah Siti Aisyah, Hafsah, Saudah, Safiyah, Maimunah dan Ramlah, Hindun, Zainab, demikian pula Juhairiyah. Mereka itu adalah ibu-ibu yang diridhai bagi orang-orang yang beriman. Jadi semuanya istri-istri Rasul itu adalah wanita-wanita pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pilihan karena hawa nafsu. Kalau kita kan sebagian manusia beda. Apa bedanya? Ketika orang itu jatuh cinta sama perempuan, mintanya sama Allah apaan? Ya Allah, padahal dia nggak demen tuh perempuan. Mintanya ya Allah, belokin hatinya sama kita begitu. Jangan apa sama orang lain. Kalau emang sama orang lain udah tundukin sama kita biar cinta sama kita. Nah itu maksa namanya sama Allah, kan begitu. Bukan istikharah, maksa namanya. Ada lagi apa namanya? Ketika ditolak cintanya, tasbih bertindak. Wih, mirip. Wah, tasbihnya diputar sampai 1000. Putus, kadang 2000, tapi putus sampai panas tasbih. Bacanya apaan? Itu biar dia apa namanya mahabbah sama kita gitu. Nah, itu namanya cintanya maksain. Kalau enggak maksain berarti kita lewat istikharah. Nah, ini anak-anak muda nih yang belum dapat jodoh ataupun yang masih sekolah, perlu ada pilihan pendidikan setelah aliyah, setelah SMA. Gimana caranya? Wah, ada kampus ini, istikharah. Istikharah dengan apa namanya betul-betul istiqamah, jangan sekali dua kali. Maupun pekerjaan sama. Pekerjaan ini baik enggak untuk kita, istikharahkan semuanya sama Allah Subhanahu. Ada 2 istikharah itu. Sedikit saja. Istikharah itu ada 2. Yang pertama, istikharah apabila diijabah, minta sama Allah. Yang pertama adalah agar kita dalam mimpi bisa punya gambaran atau bayangan mimpi itu seperti air dan warna hijau. Itu yang pertama. Itu menandakan berarti kebaikan. Yang kedua adalah istikharah itu kalau menggambarkan yang tidak baik adalah seperti api dan asap. Nah, jadi asap dan api itu minta sama Allah 2 istikharah itu. Nah, jadi istikharah jangan cuma minta doang, ya minta kasih tanda sama Allah. Ya Rabb, tandain. Kalau memang ini baik dengan 2 tanda. Kalau ini memang buruk dengan 2 tanda. Dan dengan sholat istikharah 2 rakaat, istiqomah setiap malam. Habis Isya, karena enaknya malam istikharah. Kalau pagi atau siang waktunya aktivitas biasanya. Ya kalaupun ada yang sanggup istikharah di waktu siang dan pagi, tafadhol, tidak dilarang, boleh-boleh saja gitu. Kemudian berikutnya wa ba'dal isra urujun lis sama hatta ra'an nabi rabban kallama. Jadi ke-45 hendaklah setiap orang yang mukallaf mengetahui bahwa jumlah paman saudara laki-laki dari bapak Nabi Muhammad SAW itu ada 12 orang, antara lain Hamzah, Abbas, dan jumlah bibinya saudara perempuan dari bapak ada 6 orang. Salah satunya adalah Sofia yang patuh. Ini daripada paman Nabi dan bibi-bibinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi kaifin wan hisarin waqtarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Dan sebelum Nabi hijrah, ya, wa qabla hijratin Nabi al-Isra min Makkah lailan liqudsin yudra. Yang 46 itu 46. Dan sebelum Nabi hijrah
beliau telah menjalani Isra, yaitu perjalanan di waktu malam atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dari Makkah ke Baitul Maqdis, yang sama-sama sudah diketahui. Jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra itu adalah perjalanan. Mi'raj naik dari langit yang pertama kepada sampai langit yang ketujuh, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan oleh-oleh perintah salat sampai sekian begitu banyak. Nabi Musa minta ringanan sama Nabi Muhammad, bahwasanya umatnya aja nggak sanggup ngerjain sampai 50 waktuan ya. Jadi luar biasa, sehingga Nabi minta dispensasi sampai terus 5 waktu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, 5 waktu aja kita kadang-kadang naudzubillah kadang-kadang lalai. Betul Pak? Lalai dalam arti banyak. Lalai kita lambat sholatnya, lalai dalam arti kita lalai di dalam menentukan rukun-rukun sholatnya, lalai dalam arti kita hatinya dan sebagainya. Karena orang yang ibadah juga, maaf dalam tanda kutip, itu juga hatinya banyak yang lalai juga. Bagaimana yang kagak ibadah? Yang ibadah aja kadang lalai, hatinya belok begitu. Bukan lurus karena Allah, tapi berbelok lurus karena yang lain dan sebagainya. Itu namanya lalai. Dari Nabi Muhammad SAW hijrah ya, dari kota Makkah ke kota Madinah ya. Kemudian yang ke-47, wa ba'dal Isra urujil lis-sama hatta ra'an nabi rabban kullama. Dan sesudah Isra beliau menjalani Mi'raj. Menjalani Mi'raj yaitu naik ke langit atas kehendak Allah dengan didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Sebelah kanan malaikat Jibril dan Mikail alaihi salam, sebelah kiri dengan berkendaraan buraq, hingga beliau berjumpa dengan Allah Rabbul Jalal. Kalau secara logika, sanggup nggak logika kita mikirin bahwa Nabi itu bisa naik ke 7 lapis langit? Sanggup nggak? Putus, nggak bisa ya. Keterbatasan kita selaku hamba Allah manusia. Jadi yang ada, yang yakin bahwasanya itu sampai adanya di mana? Di iman kita, di hati kita. Gitu. Nah itu kalau kita meyakini iman, jadi Rasul diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan oleh Allah untuk Mi'raj, itu daripada zahir batinnya naik semua. Kan wa fi ba'di riwayah ada ulama mengatakan, jadi bukannya zahirnya bukan zahirnya, tapi batinnya saja yang dia bertemu dengan Allah. Tapi ini zahir batin, ijma' para ulama semuanya. Jadi zahir batinnya bertemu dan berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di langit yang ketujuh, malaikat Jibril ampun nggak mau naik. Kenapa? Kalau saya naik melawan atau menembus langit yang ketujuh, maka terbakar saya. Itu kata siapa? Malaikat Jibril yang hebat luar biasa, nggak sanggup untuk naik berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa kebakar. Kenapa? Karena cahayanya beda. Ya. Jadi tapi bukan berarti Allah itu cahaya, bukan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu nggak ada menyerupai apapun, ya. Jadi jangan disamain, wah berarti Allah ini cahaya nih ya. Bukan. Jangan mikirin Allah ini cahaya. Kebangatan mikirin ke sono nanti akan rusak tauhid kita. Yakini saja sama Allah kita dalam hati bahwasanya Allah itu ada dengan 2 dalil. Yang pertama dalil akli, yang kedua dalil nakli. Dalil akal pikiran kita ada langit dan bumi, ada seluruh isinya, itu membuktikan adanya Al-Qur'an dan Al-Hadis. Bahwasanya itu juga membuktikan adanya Allah Subhanahu. Sudah mentok di situ. Jangan sampai mikirin yang aneh-aneh. Allah tuh gimana ya? Pakai sendal enggak ya? Allah tuh gimana ya? Nah, jangan mikirin itu. Kalau Rasul, ya Rasul seperti manusia, tapi lakal bashar. Beda dengan manusia yang lain. Lah Rasul mah tidur sama kita, sama seperti kita. Tetapi tidurnya Rasul, hatinya enggak tidur. Tidurnya kita, maaf, naudzubillah, ngorok, bahkan luar biasa, lupa luar biasa. Tapi Rasul tidak begitu. Kemudian
menyimpan hartanya Rasul beda dengan kita. Kalau Rasul mah nyimpan harta sedikit pun, makanan sedikit di rumah disuruh, apa bukan disuruh, langsung dikasihkan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Bedanya kita dengan Rasulullah jauh sekali, lakal bashar. Jadi ibarat batu, mah kita batu kolar kali ya. Batu kolar, Rasulullah mutiara. Jadi jauh luar biasa. Beda Rasul, keringatnya aja Rasul wangi enggak? Itu dikatakan di dalam hadis, Rasul itu keringatnya wangi seperti minyak misik. Tuh. Nah, kita bawa apa? Masing-masing cium dah. Coba dah. Udah apa aja udah campur aduk. Tuh keringat kita mah tuh. Air ludah Rasul jadi obat gak? Air ludahnya jadi obat. Ketika sejarah mengatakan ketika hijrahnya Nabi dikejar-kejar kaum Quraisy, itu Abu Bakar As-Siddiq tangannya digigit sama kalajengking sampai pucat, nggak ngomong sama Rasul. Akhirnya ditanya, wahai Abu Bakar, kenapa kau sampai begitu luar biasa pucat? Apa kau takut dengan musuh? Kata Rasul. Kau takut dengan musuh ketika dikejar? Tidak wahai Rasulullah, tetapi saya digigit dengan hewan kalajengking di Mesir, kalajengking di Arab Saudi, gedenya seapa? Coba. Nah kalau di Indonesia gedenya mah kan kita tahu kalajengking segede-gedenya paling segede gini tunjuk. Mungkin ada lagi kali di hutan mah yang lebih gede. Tetapi kalau kalajengking Arab, wah, luar biasa. Makanya diludahin sama Rasul, dikasih ludah, dengan izin Allah sembuh. Nah coba kalau ludah kita mengobatin orang, ngapa itu? Kena pacul? Iya. Di sini gue ludahin, bukan tambah bener, tambah bontok. Iya. Karena kebacaannya kagak ada kita mah. Rasul mah memang Rasul udah jaminan Allah Subhanahu, setiap ucapannya, setiap ada yang di diri Rasul itu dohir batinnya itu manfaatnya buat siapapun umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Makanya Pak Yusuf Kalla pada waktu Indonesia ini katanya mau ada museum daripada rambut Rasul, sorban Rasul dan sebagainya. Nah, itu kalau tidak salah disetujui oleh Arab Saudi untuk nanti ada museum. Dengar-dengar sih udah jadi katanya di daerah Senayan atau mana gitu. Cuma saya belum survei. Tapi yang pasti itu semua adalah intinya kok rambut Rasul masih ada begitu. Itu memang dimuseumkan. Dalam arti untuk menjadi bukan memusyrikkan dengan adanya rambut Nabi. Wah, ntar kita jadi jangan. Jadi itu adalah seorang Rasul yang Rasulnya udah nggak ada, tapi peninggalannya masih banyak. Nah, itu apakah mengandung keberkahan? Kalau memang kita niatnya untuk mencari keberkahan daripada hal tersebut, dalam arti apa? Dengan kita melihat sorbannya, kita tambah ibadah kita, tambah takut sama Allah. Nah itu menjadi dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal jangan musyrik. Musyrik itu dengan melihat barang sehingga kita merasa barang itu hebat, gitu ya. Oke, cincin nih, wah cincin ini jadi mahabbah nih. Jadi orang jadi demen sama kita. Perempuan juga pada ngintilin, apalagi nenek-nenek begitu. Nah itu juga salah gitu mah ya. Jadi pakai cincin, pakai apa hal yang ada di badan kita karena Allah. Kan ada doanya. Gimana doa pakai baju? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo apa doanya? Pakai baju Alhamdulillahilladzi. Bapak-bapak hafal kan? Insya Allah. Hafalin pakai doa pakai baju. Jadi jangan pakai baju aja gitu. Dan pakai sarung, pakai baju. Jadi kalau kita baca doa, baju kita yang kita pakai udah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi ya. Apa cukup sampai sini? Sedikit lagi deh. Sedikit lagi ya. 48 sekarang. Berapa tadi? 48 ya. Min ghairi kaifin mintisari iftarad. 49. Wa ballaghal ummata bil isra wa fardhi khamsatin bilam tira.
49 47 punten maaf 48 ya. Dalam hal perjumpaan dengan Tuhan ini hendaklah setiap mukallaf tidak membayangkan bagaimana caranya dengan gambaran yang sempit, karena Allah mempunyai sifat laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun juga. Dalam kesempatan itu Allah mewajibkan kepadanya dan kepada umatnya kewajiban salat 5 waktu setelah tadinya ditentukan 50 waktu. Jadi itu yang tadi saya sampaikan. Jadi jangan memikirkan Allah itu seperti apa begitu. Allah itu sudah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai suatu apapun, seperti itu. 49 wa balagal umma bil isra wa fardil khamsati bil amtira qad faza siddiqi bil tasdiqi lahu bil uruji sidqu wa fa ahlahu. Peristiwa Isra itu telah disampaikan kepada umatnya, termasuk kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu tanpa diragukan lagi. Jadi sholat 5 waktu adalah kitab mauqut, itu dalam Al-Quran kitab mauqutah. Jadi dicatat waktu-waktunya. Bagaimana kalau telat Ustaz, kecapean, ketiduran, itu boleh diqadha. Itu nanti bagiannya kitab fikih, nanti dijelaskan sama Ustaz Hasan Basri dan sebagainya. Kemudian maka telah beruntung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena mempercayai beliau dengan peristiwa Mi'raj, dan hal itu juga telah disampaikan kepada keluarganya. Gitu ya. Jadi Mi'raj itu pasti, tidak ada rekayasa. Allah itu yakin bahwasanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan Mi'raj, dan banyak sekali sampai-sampai di dalam Mi'raj itu Nabi ditawarkan susu dan madu begitu. Jadi Nabi ditawarkan dengan godaan godaan syaitan laknatullah alaih, jangan sampai umatnya khamr dan madu itu, khamr dan susu disiapkan, ditanyakan, kau pilih apa ya Rasulullah? Pilihnya apa? Susu dan madu, tidak memilih khamr. Nah, kalau khamr dipilih, luar biasa umat Nabi Muhammad banyak yang pada mabok. Sekarang aja naudzubillah yang pada mabok, minum pil oplosan, bir dan sebagainya, pil anjing, pil yang lain. Nah, itu luar biasa. Itu innamal khamru wal maisir wal ansab rijzum min amali syaitan. Jadi khamr dan sejenisnya apapun itu ya. Jadi khamr itu seperti minuman, tetapi bisa juga ganja dan sebagainya, miras, nyabu-nyabu. Nah, itu ya. Kalau Pak Ustadz sih sering nyabu, nyarap bubur tiap pagi kadang-kadang gitu ya. Jadi itu enggak boleh, dilarang oleh Allah, karena rijsum min amalish syaitan, itu adalah perbuatan buruk daripada perbuatan syaitan laknatullah alaih. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita, khususnya cucu kita, semuanya keturunan kita dijaga oleh Allah, jangan sampai terjerumus dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Amin ya rabbal alamin. Wa hadhihi aqiratun mukhtasar 51 48. Berikutnya adalah 51 ya, wa hadhihi aqidatun mukhtasar walil awami sahlatun muyassarah ya. Dan inilah akidah keyakinan agama Islam yang singkat dan mudah dicerna oleh orang-orang yang awam atau orang umum. Awam itu artinya umum ya, al-umum. Jadi mudah-mudahan ini bisa dicerna. Di antaranya yang tadi kita pelajari yang sebelumnya adalah wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, dan jaiz ya, sifat jaiz bagi Allah. Nah, ini semuanya mudah-mudahan menjadi kita paham, hafal, dan yang pertama adalah ibadah kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan setelah keridhaan Allah agar kita bisa dibimbing oleh Allah selalu
dalam naungan rahmat dan ridhonya dan istiqamah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Sedikit lagi selesai, nanti untuk pertemuan berikutnya, setelah pertemuan berikutnya tauhidnya selesai, saya akan beralih ke tahsin Al-Quran saja ya. Jadi nanti tahsin Al-Quran setelah ini selesai, kita belajar tahsin Quran. Jadi untuk mengetahui sifat makhrajul huruf yang sesuai dengan bacaan kita sehari-hari, mudah-mudahan nanti kita jamaah sekalian pada bisa semuanya ya, dengan kita belajar Al-Quran. Yang terutama kenapa saya kembali ke tahsin, karena saya khawatir saya juga perlu banyak masih terus berlatih. Jadi makharijul huruf kita biar bagus, baik, sehingga nanti masjid-masjid kita yang baru nih ada untuk regenerasi. Ketika jadi nggak ada imam, jangan main tunjuk-tunjukkan begitu. Jadi langsung maju gitu ya. Karena bacanya sudah pede, sudah bagus bacaannya, insya Allah. Jadi insya Allah satu pertemuan lagi selesai, kita akan beralih ke tahsinul Al-Quran, tahsin Al-Quran. Nanti saya kasihkan bukunya satu-satu. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu, yang sudah belajar untuk mengulang kembali dan Fatihahnya dilatih kembali, sehingga insya Allah Fatihah kita memenuhi rukun daripada sholat. Insya Allah. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ilmu kita manfaat dan barokah, kita bisa aplikasikan sehari-hari dan keluarga kita, anak kita menjadi keturunan yang salihin salihat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita doa, Jami' At-Taqwa yang mewakafkan khusus tanahnya ataupun bangunannya, semuanya yang andil, baik pikiran, tenaganya, memakmurkan masjidnya, semuanya tanpa terkecuali, Allah berikan kesehatan afiat, Allah berikan panjang umur, dan Allah berikan ganjaran rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah wafat, Allah terima segala amal-amal baiknya, Allah jadikan dan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan madhkur tamkul lisul ila hadratil rasul khususan ya ahlul qura wa fi hadzal makan. Syallallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد شجرة الرسل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخلقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية